Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, praktis kalau Anda tertarik, Anda silahkan cari kitab para ulama kita yang manapun yang berbicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Khususnya Anda buka pasal alamatus sughra, tanda-tanda kecil, maka satu demi satu tanda-tanda itu Anda pelajari hadis-hadisnya. Hampir pasti Anda akan mengatakan, wah yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Artinya kita harus waspada. Jangan-jangan memang tanda-tanda kecil ini sudah berakhir atau sudah mau berakhir. Yang itu berarti kita segera harus menyiapkan diri menghadapi tanda-tanda yang besar. Tetapi ingat, para ulama mengatakan, sebelum tanda besar muncul, haruslah muncul tanda penghubung di antara tanda kecil dan tanda besar itu, yaitu hadirnya seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang namanya mirip dengan nama Nabi kita, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi kita. Dia akan mengisi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah dunia diselimuti dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan dia inilah tokoh yang dikenal dengan Imam Mahdi. Nah, saudaraku rahimakumullah, sedangkan hadis Nabi di awal kami kemukakan tadi bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila yamla'ul ardu qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa zulman." Kukabarkan berita gembira kepada kalian dengan bakal diutusnya Al-Mahdi di tengah-tengah umat ini ketika banyak perselisihan antar manusia berlangsung dan gempa-gempa terjadi. Dan dia akan mengisi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah dunia diselimuti dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Saudaraku rahimakumullah, sudah tiba masanya kita bersiap-siap menghadapi kedatangan Al-Mahdi. Karena kedua fenomena tersebut, baik fenomena sosial berupa ikhtilafun nas, perselisihan antar manusia, maupun fenomena natural alam berupa az-zalazila, gempa-gempa, sudah menjadi kenyataan. Bayangkan, sekarang ini perselisihan antar manusia sudah tidak pandang ideologi lagi. Yang seideologi pun mereka berselisih. Sesama pendukung demokrasi mereka berselisih. Kemudian sesama anggota organisasi Islam mereka berselisih. Begitu juga dengan gempa, sekarang ini luar biasa. Belakangan ini, bahkan menurut sebuah catatan, selama bulan Oktober saja tahun 2009 ini, di Indonesia terjadi 54 gempa. Subhanallah. Saya kira sudah tiba masanya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehadiran Imam Mahdi. Dan persiapan itu harus sampai ke tingkat kita kemudian siap mentaati arahan Rasulullah SAW yang menyatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Bila kalian menyaksikan kehadirannya, hendaklah kalian segera berbaiat dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Saudaraku rahimakumullah, isyarat walau habwan ala thalji, walaupun harus merangkak di atas salju, adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang maknanya, walaupun sulitnya seperti apapun, hendaknya diusahakan untuk kalian berbaiat dengannya. Kita khawatir kalau dalam waktu dekat Imam Mahdi muncul, jangan-jangan Imam Mahdi pun akan diperlakukan oleh media massa kufar, musuh-musuh Islam, sebagaimana para pejuang Islam lainnya, segera diberikan label the number one terrorist in the world, teroris nomor 1 di dunia. Adakah kita sudah siap bila hari itu datang? Kita tidak menuduhnya sebagai teroris ketika seluruh media massa mengatakan dia adalah teroris. Karena pesan Nabi justru sebaliknya. Kita harus segera menyambut kehadirannya dengan berbaiat masuk dalam barisannya, dalam pasukannya, untuk menghadapi kondisi pertarungan untuk meninggalkan sistem yang penuh kezaliman dan kesewenang-wenangan ini demi menegakkan sistem penuh keadilan dan kejujuran. Mudah-mudahan saudaraku rahimakumullah, tanda demi tanda yang kita saksikan di sekitar diri kita bukan membuat kita menjadi kecil hati, tetapi malah membesarkan diri kita. Oleh karenanya ketika Nabi membahas tentang masalah ini, Nabi mengawali dengan kalimat ubashirukum, kukabarkan berita gembira dengan datangnya Al-Mahdi. Jadi banyaknya gempa saudaraku di satu sisi memang menandakan dunia sudah semakin tua. Ini salah satu tanda akhir zaman. Tetapi pada sisi yang lain, bersamaan dengan itu, ada kebaikan yang akan kita songsong. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak salah registrasi. Kita masuk mendaftarkan diri ke dalam barisan Ahlul Haq, Hizbullah,
Bukan sebaliknya, kita malah bergabung ke dalam ahlul batil atau hizbus syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.